Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiz Karmani. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek akhir kuliah pemodelan dan visualisasi 3D yang berjudul pembuatan model 3D LED 2 dari data image dan point cloud di Fakultas Teknik UGM. Mata kuliah ini dibimbing oleh Bapak Ruli Andaru, PhD. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membangun 3D LED 2 kompleks Fakultas Teknik UGM dengan alur kerja semi-otomatik, bukan sekedar alur kerja yang manual. Segmentasi building menggunakan deep learning yaitu YOLO V11 segmentation dengan dataset Pretend RoboFlow. Tekanan otomatis dan kombinasi manual dijelaskan dalam diagram alir yang akan menjelaskan penerapan metode semi-otomatik. Beberapa penekanan proses yang diotomasi dalam kegiatan ini dan juga proses yang dilakukan secara manual terbagi dalam beberapa jenis. Pertama, otomasi segmentasi building outline yang dilakukan dengan memanfaatkan AI Deep Learning YOLO V11 Segmentation. Sementara untuk otomasi klasifikasi point cloud memanfaatkan machine learning yaitu Random Forest. Kemudian penggunaan Python scripting berbagai library untuk otomasi beberapa pembentukan objek seperti DSM, DTM, OHM, PHM, aspek, slope, rough structure, 3D model OBJ, maupun konversi format ke dalam format Cesium. Proses yang masih di manual dalam kegiatan ini adalah kegiatan refining building outline, refining klasifikasi point cloud, cek kualitas visual, dan juga refining rough structure. Semua proses manual dilakukan menggunakan aplikasi open source, yaitu diantaranya Cloud Compare dan QGIS. Ini adalah diagram alir keseluruhan proyek. Prosesnya mengkombinasikan otomatisasi dan penyempurnaan secara manual. Untuk otomatisasi tadi telah disebutkan menggunakan Deep Learning YOLO V11 dan juga Machine Learning Random Forest. Dan juga beberapa kegiatan otomatisasi menggunakan script Python yang sebagian besar digunakan dalam kegiatan ini. Pertama, dalam diagram alir disebutkan kita mempunyai data input berupa point cloud dan juga ortofoto, di mana data ortofoto memanfaatkan YOLO V11 sebagai deep learning untuk segmentasi building outline data ortofoto dan menghasilkan hasil building outline yang masih kasar. Kemudian kita lakukan kegiatan refining manual dan menghasilkanlah building outline yang fix. Sementara itu, di sisi lain, point cloud dilakukan klasifikasi point cloud ke dalam 3 kelas, yaitu ground, building, dan vegetation, memanfaatkan machine learning random forest. Setelah uji akurasi, apabila masuk nilai uji, kegiatan refining manual dilakukan untuk menyempurnakan hasil point cloud dalam 3 kelas, di mana misalkan masih ada misclass, diperbaiki dalam kegiatan refining manual ini, sehingga menghasilkan point cloud dalam 3 kelas, yaitu ground, vegetasi, dan building. Hasil point cloud yang telah diklasifikasi dalam 3 kelas diproses untuk membentuk DSM, DTM, OHM, maupun BHM yang nantinya bersama-sama dengan data building outline, DSM, DTM, BHM, dan OHM ini dilakukan untuk proses pembuatan roof structure. Jadi roof structure itu dibuat dari klasifikasi aspek yang dibentuk dari DSM. Kemudian building outline untuk mengklip data DSM dan juga DTM, sehingga data-data tersebut antara roof structure, building outline, dan juga DTM terutama dan juga BHM nanti dimanfaatkan untuk pembentukan mesh model 3D bangunan LOD 2. Jadi untuk membentuk mesh roof-nya, juga 3D wall-nya, dan juga 3D lantainya. Dan hasilnya disimpan dalam format 3D OBJ LOD 2, kemudian divisualisasikan bersama dengan DTM dan ortofoto dalam format Cesium maupun di aplikasi open source lainnya yaitu Blender. Sehingga pada akhirnya kita memperoleh beberapa data utama output yaitu building outline, point cloud 3 kelas, DSM, DTM, OHM, BHM maupun 3D model dalam LOD 2. Demikianlah alur kerja yang nanti akan kita jelaskan detailnya dalam slide berikutnya. Proses penggunaan YOLO V11 untuk melakukan segmentasi bangunan, pertama-tama kita menyiapkan dataset training yang dimana dataset ini nanti digunakan untuk melatih model YOLO V11 dalam melakukan segmentasi bangunan. Dataset training foto udara dilakukan memanfaatkan web RoboFlow untuk memudahkan proses masking bangunan dalam ortofoto dan menyimpan
dataset tersebut yang nanti akan dipanggil dalam script training YOLO 11. Di sisi lain, Training Point Cloud memanfaatkan aplikasi Cloud Compare yang open source untuk menyiapkan data training dalam proses klasifikasi point cloud dalam 3 kelas, yaitu ground, vegetation, dan building. Di mana di Cloud Compare saya mengklasifikasi secara manual beberapa garis, potongan garis ya, jadi sebagian dari point cloud yang ada untuk dikelaskan dalam 3 kelas tersebut dan nanti jadikan dari data acuan sebagai data training dalam script menggunakan random forest untuk melakukan training dan juga klasifikasi terhadap kelas utuh dan juga menggunakan machine learning random forest. Berikutnya akan saya jelaskan dan tunjukkan secara ringkas beberapa script menggunakan bahasa Python untuk beberapa proses yang tadi dijelaskan melalui diagram alir sebelumnya. Pertama, ini adalah script training untuk YOLO V11 memanfaatkan data dari RoboFlow, kemudian menghasilkan data training model YOLO V11. Dari data training model tersebut, kemudian diinput menjadi dalam script untuk segmentasi tapak bangunan, sehingga dari proses ini nanti menghasilkan hasil poligon dan diekspor ke dalam format KML maupun SHP sebagai segmentasi bangunan kasar. Selanjutnya, proses training untuk klasifikasi point cloud memanfaatkan random forest seperti yang ditampilkan dalam slide. Ini memanfaatkan ekstraksi fitur dari data las berupa XYZ, posisi, color RGB, intensity dari point cloud, height relative from normal. Dari data itu nanti dihasilkan hasil training random forest yang kemudian dalam script selanjutnya digunakan untuk melakukan estimasi atau melakukan klasifikasi point cloud dari keseluruhan dataset las yang ada, sehingga menghasilkan las dengan terklasifikasi dalam 3 kelas, yaitu ground, vegetasi, dan juga bangunan. Setelah point cloud telah terklasifikasi dalam 3 kelas melalui script sebelumnya, kita menggunakan script Python selanjutnya untuk memanfaatkan data point cloud yang terklasifikasi untuk membangun beberapa raster model, diantaranya raster DSM, berikut adalah scriptnya. Kemudian raster DTM memanfaatkan ground dari data point cloud untuk menghasilkan data raster DTM, kemudian data OHM, dan juga raster BHM melalui script-script tersebut. Selanjutnya script pembentukan roof structure. Dalam script pembentukan roof structure, data yang digunakan diantaranya building outline dari hasil segmentasi YOLO V11, kemudian DSM dari hasil scripting tadi otomatis menghasilkan DSM dari point cloud yang terklasifikasi. Kemudian pada langkah awal membersihkan noise dari DSM, jadi dibersihkan dulu mungkin bagian-bagian yang dianggap noise, poin-poin yang noise. Kemudian menghitung slope dan aspek, lalu mengklasifikasi aspek ke dalam 4 arah, yaitu utara, selatan, timur, dan barat. Jadi nanti roofnya itu diklasifikasi dari secara raster dulu melalui data aspek. Data klasifikasi 4 arah tersebut kemudian dikonversi menjadi poligon, dan di mana nanti hasil poligonnya dibersihkan lagi. Apabila ada area poligon yang kecil-kecil itu dihapus, dan apabila ada beberapa poligon yang relatif tidak terlalu kecil tapi dia dalam satu area roof, itu nanti disatukan, di merge. Sedangkan ada juga proses untuk mencari flat roof, jadi roof yang dia datar, slope-nya tidak ke utara, selatan, barat, timur, tapi ke atas, dengan melalui perhitungan statistik di mana aspeknya mendekati 0, jadi dia nanti diberi nilai aspek 0 sebagai flat roof, dan kemudian hasilnya itu diekspor sebagai polygon roof. Script selanjutnya memanfaatkan data roof structure dari hasil script sebelumnya, dan juga memanfaatkan building outline dan memanfaatkan DSM dan DTM, BHM maupun OHM untuk pembentukan model 3D LOD2 dalam format file OBJ. Script ini memanfaatkan utamanya library pvista untuk membentuk file OBJ. Prosesnya adalah memberi nilai ketinggian tiap vertex pada data roof structure dan juga building outline. Jadi nanti tercipta vertex lantai dan juga vertex roof dan juga wall. Ketika data dari tiap vertex itu dihubungkan menjadi sebuah mesh dinding, mesh atap, dan juga lantai. Dengan nilai ketinggian diambil dari data DTM dan juga data OHM maupun BHM. Jadi ini contoh lanjutannya, pembuatan mesh lantai dan mesh atap lalu digabungkan menjadi gabungan mesh dan diekspor dalam format OBJ sebagai model 3D LOD2.
Sekarang kita masuk ke bagian hasil dari beberapa skrip tadi dan proses yang telah saya jelaskan sebelumnya. Pertama, hasil dari segmentasi bangunan menggunakan Deep Learning YOLO V11 ini menunjukkan performa yang cukup baik. Namun hasil segmentasi awal pada ortofoto memang menghasilkan poligon yang belum benar-benar maksimal, sehingga refining dan regularisasi secara manual di QGIS tetap diperlukan untuk mendapatkan building outline yang rapi dan akurat. Jadi meskipun YOLO V11 itu inovatif dan mempermudah proses segmentasi bangunan, hasilnya belum maksimal dan menjadi tantangan utama dalam proyek ini. Sementara building outline menjadi salah satu data awal yang sangat penting untuk dihasilkan, dan keberadaannya itu juga harus dalam kondisi yang bagus. Jadi makanya perlu tetap regularisasi dan refining manual yang cukup diperhatikan. Berbeda dengan tapak bangunan, klasifikasi point cloud menggunakan random forest memberikan hasil yang sangat menjanjikan. Ini adalah hasil dari klasifikasi otomatisasi yang sangat bersih, memisahkan bangunan vegetasi dan ground dan juga bangunan building dengan sangat baik, sehingga refinement-nya cukup sedikit, padat tapi tidak terlalu banyak. Bisa dilihat dari perubahan dari klasifikasi point cloud dari random forest dengan refinement-nya tidak terlalu banyak yang dilakukan. Berikut adalah hasil dari beberapa raster model memanfaatkan data point cloud yang telah terklasifikasi. Ini adalah hasil SM-nya, memanfaatkan semua kelas. Dan ini DTM hanya memanfaatkan kelas ground atau ini, dan ini OHM. Jadi hasil dari poin klasifikasi menggunakan hasil DSM dikurangi DTM. Dan ini adalah hasil BHM, klasifikasi seperti OHM tapi hanya bagian building, kelas buildingnya saja. Nah, setelah terbentuk beberapa raster model dan juga ada building outline tadi dari segmentasi bangunan, kita bisa mengklip DSM lalu melakukan menghitung nilai aspek dan slope, lalu mengklasifikasi spek ke dalam 4 arah sehingga terbentuk raster struktur tab. Dari raster itu kemudian kita konversi menjadi roof structure berbentuk poligon secara data yang merupakan data vektor. Dan proses ini masih perlu sentuhan manual di QGIS untuk menghapus beberapa anomali kecil agar tidak mengganggu proses pembentukan model 3D nantinya. Dan inilah hasil akhirnya, dengan menggabungkan building outline dan struktur atap, serta memberikan nilai ketinggian dari DTM dan OHM, model 3D LOD 2 berhasil dibuat. Ini adalah hasil model 3D LOD 2 yang divisualisasikan dengan Blender, aplikasi Blender. Dan ini adalah visualisasi building LOD 2, 3D building LOD 2 yang ditampalkan di atas DTM, yang DTM-nya itu diberi warna dari ortofoto. Penampakannya seperti ini. Dan ini kemudian saya juga melakukan visualisasi menggunakan Cesium Ion, diupload di web Cesium Ion. Ini hasilnya, juga memanfaatkan hal yang serupa, model 3D LOD-nya ditampalkan dengan ortofoto dan DTM dari permukaan tanah di bawahnya. Beberapa hasil 3D yang saya rasa mungkin beberapa bagian kurang bagus itu saya screenshot. Nah, sebagian besar hasilnya tidak maksimal karena dia biasanya ada vertex yang bersebelahan dengan bangunan sebelahnya yang lebih tinggi. Jadi seringkali pembentukan mesh-nya tertarik ke bagian atas dari elevasi bangunan sebelahnya. Jadi kurang maksimal hasil otomatisasinya. Oke, kita lanjut ke analisis metode dan hasil. Terbagi menjadi 3. Pertama, hasil dari YOLO V11 tapak bangunan memiliki kelebihan pendekatan yang inovatif dan lebih mudah digunakan. Tetapi kekurangannya adalah hasil yang belum maksimal dan poligonnya masih belum cukup teratur dan masih butuh refining manual yang cukup signifikan. Sementara random forest mempunyai kelebihan klasifikasi otomatis yang lebih menjanjikan dan hasilnya juga bagus, walaupun masih membutuhkan refining manual menjadi salah satu kekurangannya. Sementara scripting menggunakan bahasa Python khususnya untuk pembuatan data raster dan roof structure dan juga pembuatan LOD itu sangat membantu otomatisasi pembuatan model. Tapi kekurangannya ya tetap masih ada refining manual khususnya untuk hasil roof structure-nya tadi
masih ada data anomali yang tidak logis, jadi harus di-editing manual, ya data point cloud polygon row structure-nya sehingga membantu, proses, instruksi 3D LOD2-nya lebih baik. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah, kegiatan ini berhasil membangun 3D LOD2 dari data ortofoto, dibantu dengan point cloud untuk membuat data raster modelnya dengan menerapkan alur kerja yang semi otomatik. Jadi mengkombinasikan otomatisasi dan penyempurnaan secara manual. Metode random forest terbukti sangat efektif dan efisien untuk klasifikasi point cloud secara otomatis. Refinement-nya sangat sedikit. Sementara penggunaan YOLO V11 untuk segmentasi tapak bangunan termasuk langkah yang inovatif dan lebih mempermudah, tetapi masih hasilnya kurang maksimal dan menjadi tantangan utama dalam kegiatan ini. Selanjutnya, secara keseluruhan, alur kerja otomatis ini berhasil menunjukkan potensi besar. Jadi hasil 3D-nya memang cukup baik, walaupun masih ada kekurangan. Bisa diperbaiki dengan meningkatkan hasil bergantung pada peningkatan akurasi model deep learning atau khususnya untuk delineasi tapak bangunan untuk mengurangi porsi pekerjaan manual yang masih dominan di bagian segmentasi tapak bangunan itu. Hasil LOD belum sepenuhnya rapi, memang ada beberapa yang masih harusnya rata, dia menjadi tertarik ke bangunan sebelahnya, tapi mungkin kalau ada kesempatan ataupun yang lain bisa diterapkan beberapa rule tambahan dalam pembentukan mesh 3D-nya sehingga bisa lebih diperketat agar beberapa vertex itu bisa dibentuk sebagai vertex bantuan sehingga bentuk 3D-nya itu lebih smooth lagi. Oke, ini ada beberapa link data script dan data dan juga script Python dalam Drive yang bisa diakses. Selanjutnya, mungkin demikian presentasi penjelasan alur kerja dari final project pembuatan LOD 2 3D model Fakultas Teknik UGM yang saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Setelah ke slide ini mungkin nanti ada video pendek yang menunjukkan hasil 3D-nya berkeliling di hasil 3D-nya itu menggunakan aplikasi Blender. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat menikmati video hasil 3D-nya, dan saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown, but we both know how to swim, no worries, let's flow for now. Let's take it slow, where you go, I go too, and if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. I know I'm not easy, I drag you out your mind, and there are days I hate you, but baby, you're still